Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh jemaat sidang jemaat yang ada pada pagi hari ini di GPD Goshen. Biar kita yang baik di rumah, kita tetap boleh menikmati suasana Natal. Biarlah keadaan kita saat ini, pandemi seperti ini tidak menghalangi sukacita kita, tidak menghalangi damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, ibadah Natal pagi hari ini, biar kita boleh memberikan hati dan hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang Allah disembah Tuhan, dipuji Bapa. Nama terpuji, mulia sembah dan mulia, hanya bagi Dia pujian.
sehingga kami berharga. Biarlah persembahan kami hari ini Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang kami puji, kami muliakan selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya seluruh jemaat GPD Goshen di rumah semuanya boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Natal. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian, kita surga bergema. Dia lahir bagi kita. Amin. Damai dan sejahtera
Hai mari berhimpun, tapi marilah kita berkumpul bersama keluarga kita masing-masing di rumah. Amin. Haleluya. Oh kamu ya faithful. Duduk, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord.
Juru selamat
Juru Selamat kami. Engkau datang ke dunia bukan lain Tuhan hanya untuk kami menebus dosa dan kesalahan kami umat manusia. Oleh sebab itu pada hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu dalam dunia ini Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah kami saat ini kami boleh memuji membesarkan namanya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami menjadi rema. Bukan hanya kami menjadi pendengar-pendengar yang baik pada akhir zaman ini, tapi terlebih itu semua buatlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami duduk diam mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Di bulan Desember ini adalah harinya Natal ya. Seperti biasa kalau bulan Desember identik dengan Natal ya. Tapi di masa-masa pandemi seperti ini rasanya suasana Natal agak mulai berkurang ya. Tetapi biarlah makna Natal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita menyadari apa sih makna Kristus datang ke dalam dunia ini. Apa makna Kristus datang ke dalam dunia ini? Dia lahir untuk kami. Dia mati bagi kami. Bahkan dia bangkit juga untuk saya dengan Anda. Amin. Ya. Kelahiran Yesus pada saat ini banyak seluruh dunia bahkan merayakan ya. Seluruh dunia ingin berpesta rohani bersama-sama menyambut kelahiran Sang Juru Selamat ya. Mari kita lihat satu ayat yang sering kali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan ketika kelahiran Yesus itu tiba ya. Ketika Natal biasanya ya banyak hamba Tuhan mulai membaca bersama-sama di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, saya sudah tidak sebutkan lagi ayat yang keberapa, Anda pasti tahu bersama ya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21 ya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Ada yang punya Alkitab di rumah boleh membuka Alkitab Anda. Ada yang punya tabs atau gadget ya, HP, kita buka bersama-sama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya sini adalah ibu Yesus ya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak, ini lebih jelas ya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari mana? Roh Kudus." Ayat yang ke-21, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ya. Jadi makna Natal pada hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama terdapat di ayat yang ke-21, nanti kita akan tiba pada ayat yang ke-21 ya. Tetapi makna Natal pada hari ini yaitu kita melihat, kita mempelajari bersama-sama bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa ya. Makna Natal atau makna kelahiran Yesus bukan pesta pora
saudara, bukan soal perayaannya yang mewah seperti tahun-tahun yang lalu ya. Kalau tahun pandemi ini jarang kita melihat satu perayaan yang begitu wah ya, kecuali ada beberapa gereja yang berani dengan keadaan begitu. Tetapi khususnya Goshen kali ini tidak seperti itu ya, tidak seperti tahun yang lalu ya. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi bukan perayaannya sekali lagi ya, tetapi bagaimana makna akan kelahiran Yesus. Yang pertama adalah Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan yang kedua, makna kelahiran Yesus, makna Natal yang kedua adalah Yesus datang sebagai terang dunia ya. Mari kita bahas yang pertama dulu, ayatnya ke-18. Makna Natal yang pertama yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan di situ, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus ya. Yang akan kita bahas di sini ada dua hal. Yang pertama katanya di ayat yang ke-18, Maria bertunangan dengan Yusuf. Kalau soal bicara pertunangan, saya ingat karena saya dulu, bukan dulu ya, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 26 Desember 2019, bertunangan dengan kekasihnya yang sekarang adalah suaminya ya. Itu bertunangan ya, belum melakukan hubungan suami istri ya. Kalau bertunangan ya, jangan dicicil dulu ya. Saya tidak percaya orang kalau bertunangan dia belum melakukan hubungan suami istri ya. Bukan begitu ya. Ini kita bicara tentang fisiknya ya. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-18, mengandung dari Roh Kudus ya. Mengandung dari Roh Kudus, sesuatu hal yang heboh nggak ya? Mungkin kita baca ayat ini berkali-kali biasa saja. Tetapi ketika saya membaca ini ya, saya sendiri udah sekolah Alkitab sudah 2 kali ya. Tetapi ketika tadi malam saya baca ini, saya ulang-ulang terus dikatakan situ Maria bertunangan dengan Yusuf. Oke lah, bertunangan ya biasa. Tetapi sampai dikata mengandung dari Roh Kudus. Hari gini katanya mengandung dari Roh Kudus, bisa dipercaya? Ya, kalau zaman sekarang hari gini dikatakan mengandung dari Roh Kudus, itu sesuatu hal yang sulit untuk masuk di akal pikiran, logika kita sangat sulit. Tetapi firman Allah mengatakan seperti itu ya. Maria dipilih. Kenapa harus Maria sih? Kan banyak perempuan lain. Kenapa harus Maria yang dipilih oleh Allah ya, untuk dia melahirkan sang juru selamat itu ya? Kenapa harus Maria? Tuhan tahu orang yang dipilih yaitu Maria, dia punya tingkat kepekaan yang tinggi. Amin ya. Anda mau menjadi orang pilihan Tuhan? Amin ya. Oleh sebab itu Anda harus punya kedekatan yang sungguh dengan Tuhan. Maria bukan orang yang biasa-biasa saja. Maria kenapa dia dipilih oleh Allah? Dipakai kandungannya, mengandung dari Roh Kudus. Kenapa sih harus Maria? Kenapa tidak perempuan lain? Katanya ya. Kenapa tidak Elizabeth yang kebetulan namanya sama dengan saya? Kenapa harus Maria? Orang yang luar biasa, yang Tuhan mau pakai melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya, Maria orang pilihan Allah untuk melakukan satu perkara yang besar. Kalau kita melihat di sini kedekatan Maria dengan Tuhan, pasti itu Tuhan perhitungkan. Tetapi Maria tidak berdiam diri saja. Ketika dia tahu bahwa malaikat berkata, engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki dan kau harus menamakan dia Yesus. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38 di situ bahwa harus menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita ya. Kenapa harus Maria? Kenapa Maria menjadi orang pilihan Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa ya, untuk melahirkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita? Kenapa Allah harus memakai Maria?
Maria orang yang luar biasa. Kalau Anda lihat, Maria pun tidak ingin hal itu terjadi dalam hidupnya. Ya, Maria juga tawar menawar dengan malaikat Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34, coba kita lihat di situ apa kata Maria. Aku belum bersuami katanya ya. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dia baru bertunangan, belum statusnya suami, baru calon suami, ya. Tetapi kalau dia harus mengandung, apa kata dunia? Apa kata kekasihnya atau apa kata tunangannya? Waktu Maria berkata, "Sup-sup." Kalau Yusuf dipanggilnya mungkin sekarang cup-cup, ya. Kalau almarhum Bapak Gembala Franklin dipanggilnya Angki, ya. Nama itu suka dirubah-rubah panggilannya, ya. Cup-cup, aku mengandung loh, Cup. Kira-kira Yusuf kaget nggak? Logikanya kita kira-kira kaget nggak? Kalau tiba-tiba Tresya baru tunangan tanggal 26 Desember 2019. Tidak lama terus Tresya bilang sama Aryo, "Yang," manggilnya yang kan ya? Ya, "Yang, gua hamil." Saya aja, ya, yang udah 5 sahabat lebih ini, kalau berjalan di luar, orang yang tidak kenal saya suka dibilang, "Ibu hamil ya?" Rasanya tersinggung berat, ya. Apalagi Maria, saya aja yang udah tua bangka begini, sudah setengah abad lebih. Kalau berjalan di luar, orang yang tidak kenal saya, orang yang tidak tahu, ya, udah nggak tahu, nggak kenal lagi, ya. Masih mending kalau tahu, ya. Tahu memang tidak seperti orang mengenal, ya. Orang yang tidak tahu saya, orang yang tidak kenal saya, seringkali menegur saya, "Ibu lagi hamil ya?" Waktu saya menyumbangkan darah di PMI juga dibilang, "Ibu lagi hamil ya?" Tersinggung saya, tersinggung. Itu punya suami tersinggung, apalagi yang belum bersuami, ya, seperti Maria, ya. Maria berkata, "Cup-cup, gua hamil." Kira-kira Yusuf gimana? Kalau bisa jantungnya itu pindah, ya. Aryo pun kalau Tresya tiba-tiba berkata seperti itu, baru sebulan bertunangan mungkin, ya. Tahu-tahu dia bilang, yang gua hamil." "Lu hamil sama siapa?" Lalu Maria berkata, "Aku hamil dari Roh Kudus." Hari ini dibilang hamil dari Roh Kudus. Kira-kira percaya? Tidak percaya, ya. Maria menjadi orang pilihan Tuhan. Karena apa? Maria taat. Bukti dari ketaatannya pada ayat yang ke-37 dikatakan di situ, bagi Allah, katanya malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar, tapi nggak harus lahir dari Roh Kudus juga kali, ya. Mungkin kalau Maria zaman sekarang dia akan berkata begitu, ya. Kalau ada suara dari surga berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Benar Tuhan, tetapi nggak harus begitu kali, ya. Kok parah banget sih? Gua hamil dari Roh Kudus, bukan dari tunangan gua, ya. Lalu ayat yang ke-38, inilah bukti ketaatan Maria. Kenapa Maria menjadi orang yang dipilih oleh Allah? Ya, ayat yang ke-38 katanya, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Amin. Kita semua adalah hamba Tuhan. Bukan berarti berdiri di mimbar ketika dia berkhotbah, ketika dia menaikkan puji-pujian sebagai WL dan sebagainya, itu dibilang katanya hamba Tuhan. Tidak, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Kalau kita mau menjadi orang pilihan Tuhan untuk melakukan perkara yang besar, mari jadilah seperti Maria, taat. Amin. Bukti ketaatannya adalah Yesus sendiri. Dia taat sampai mati di kayu salib. Buat siapa? Buat Anda dan saya. Amin. Dia mau mengorbankan dirinya. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Maria dipilih Allah hingga dia berkata apa? "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Taat perintahmu Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu kan.
Maria belajar untuk menjadi seorang yang taat, untuk menjadi seorang hamba yang taat. Maria memiliki hati seorang hamba. Dia taat kepada perintahnya Tuhan. Ya, kita pun pada pagi hari ini, siapapun yang ada di gereja saat ini maupun Anda yang mendengarkan live streaming ini, satu hal kita belajar kepada Maria untuk menjadi orang yang taat. Dan kita sebagai hamba, kita belajar berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Amin. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap doa yang kita naikkan secara pribadi kepada Tuhan, saya seringkali ulang-ulang kepada jemaat, setiap kita berdoa, jangan lupa berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ya, jangan jadi menurut kehendak-Mu. Kalau jadi kehendak saya, kalau jadi kehendak pribadi kita akan berantakan. Amin. Saya pun tidak ingin semuanya ini jadi seperti ini. Tetapi saya mencoba ketika saya sedang kusuk berdoa, Tuhan minta kekuatan daripada Tuhan menghadapi masalah yang luar biasa. Saya seringkali diingatkan bukan dari orang lain. Saya kadang-kadang kalau baca WA, bukannya saya semakin dikuatkan, malah saya jadi ingat kepada separuh jiwa saya yang sudah pergi. Ya, saya ingat firman Tuhan yang terngiang-ngiang dalam benak saya. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa. Tuhan, udah kayak begini loh, saya kehilangan pasangan hidup saya. Tiba-tiba saya seperti sedang suami saya seperti sedang membawa pesawat itu, saya co-pilotnya, ya. Tiba-tiba pilot ini mati mendadak ketika dia sedang menyetir, mengendarai pesawat itu. Mau tidak mau saya co-pilot harus sigap. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, saya harus pegang kendali pesawat itu. Sekalipun saya buta mungkin tentang banyak hal, tidak seperti pilot yang aslinya. Tetapi saya bilang, Tuhan, kalau saya sembarangan mengendalikan pesawat ini, berapa jiwa akan jatuh? Anda jemaat adalah tanggung jawab saya ketika saya berjumpa nanti di Yerusalem baru. Tuhan akan menghakimi saya, ya. Tuhan akan bertanya, Tuhan akan menuntut apa yang saya buat di dunia terhadap jemaat yang Tuhan percayakan. Anda Goshen bukan milik saya, tetapi Anda dipercayakan Tuhan dalam tanggung jawab saya saat ini. Ya, kalau di waktu-waktu yang lalu saya enak, ya, kehidupan saya santai. Karena apa? Ada suami kok, ada pelayanan dikit-dikit, ada suami, apa-apa ada suami. Tapi ketika dia dengan cara yang tiba-tiba, saya bilang kalau kehendak manusia saya tidak mau seperti ini terjadi. Tetapi saya belajar pada perkataan Maria, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya saya akan mampu. Asal untuk waktu-waktu seperti ini jangan saya diingatkan, ya. Kalau saya sudah ditelepon orang ikut menangis, saya bilang ya, mendingan saya tutup telepon. Kalau kamu mau menangis, saya bilang saya tutup telepon. Dan saya bersyukur semakin hari bertambah hari, kekuatan yang daripada Tuhan semakin melingkupi saya. Saya ingin percaya ada rencana Tuhan yang besar, amin, terhadap Goshen khususnya. Ada rencana Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau memilih kita semua untuk menjadi alatnya. Dan marilah kita berkata seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Kita terus ayat yang ke-19, Matius pertama ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, Matius pertama ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Bu, luar biasa ya. Alkitab katakan saja Yusuf itu seorang yang tulus hatinya. Aduh, mungkin gak ada orang yang tulus kayak Yusuf pada zaman itu ya. Dikatakan situ, yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya.
di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Orang yang tulus hati aja punya pikiran seperti itu. Menurut Anda normal nggak? Ketika pada saat itu, kalau Anda menemukan tunanganmu hamil, meskipun Anda seorang yang tulus hati, cintamu tulus luar biasa, ya, mungkin kalau bukan hanya 99,9%, tapi cintamu pada kekasihmu itu sudah 100%. Tetapi kalau dia tiba-tiba hamil bukan dari hasil hubungan suami istri, pasti Anda juga setulus-tulus hatinya si Ucup ini, ya. Dia katanya, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, katanya, ya. Hari gini hamil dari Roh Kudus, logikanya orang tidak akan percaya, ya. Yusuf tetap manusia biasa. Itu bukti, ya, ayat yang 19 mengatakan bahwa Yusuf tetap manusia biasa. Dia akan menceraikannya dengan diam-diam, tetapi rencana Tuhan tidak akan digagalkan oleh manusia. Amin, ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin, ya. Rencana Tuhan tetap akan berjalan terus. Sekalipun itu Yusuf hanya di dalam pikirannya, katanya, ya. Dia katakan dia katanya ingin menceraikannya diam-diam. Dia nggak ngomong-ngomong kepada siapapun. Dia hanya berbicara dari hatinya. Aku mau ceraiin aja si Maria. Masa bodoh dengan bilang cintalah, ketulusan hati dan sebagainya, dia mau menceraikan Maria. Tetapi Tuhan tahu hati kita, ya. Dalam istilah di bahasa, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu. Tetapi hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Amin, ya. Sedalamnya hati kita hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu Tuhan senantiasa mengingatkan kita, jagalah hati, ya. Jagalah hati, peliharalah hatimu, ya. Kita lihat ayat yang ke-20 di sini. Tuhan tidak pernah gagal akan rencananya. Lalu di ayat yang ke-20 dikatakan di sini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari mana? Roh Kudus. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Orang yang dipilih untuk melahirkan Yesus bukanlah orang sembarangan. Amin. Orang yang dipilih untuk melahirkan Yesus, yang dipinjam rahimnya, yang katanya mengandung dari Roh Kudus, bukanlah orang sembarangan. Tuhan pasti punya hikmah. Tuhan pasti memilih Maria itu bukan sembarangan. Kalau sembarangan aja cabut, ya. Oh, sembarangan aja, yang ada aja lah. Oh, dia cantik, dia perawakannya bagus, dia dari keluarga kaya, dia dari keluarga bangsawan, dia dari keluarga darah biru. Tetapi tidak seperti itu. Maria bukan keluarga dari seperti itu, ya. Bahkan silsilah dari Yusuf, kalau Anda lihat, itu sesuatu yang luar biasa sekali, yang secara manusia, kenapa, ya, Allah pilih Yusuf dan Maria? Kenapa Allah harus memilih Maria, ya, untuk menggenapi rencana Allah yang besar? Allah memakai orang yang bukan orang sembarangan, ya. Oleh sebab itu kita pun jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen sembarangan. Amin, amin. Jangan jadi orang Kristen sembarangan kalau Anda mau dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Lihat rencana Tuhan ke depan. Dia punya rencana yang besar terhadap kita, Goshen. Anda mau dipilih Allah, Anda mau menjadi orang-orang pilihan. Akulah bangsa pilihan, akulah umat pilihan Allah, katanya, ya. Oleh sebab itu jangan jadi Kristen sembarangan. Orang yang jadi Kristen sembarangan tidak akan pernah dipilih oleh Allah. Orang yang jadi Kristen hanya menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tidak akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa menjadi orang Kristen sembarangan? Hidupnya
tadinya pesinah tetap menjadi orang pesinah, yang tadinya pembohong tetap menjadi orang pembohong, dan sebagainya. Tidak ada perubahan. Itu namanya Kristen sembarangan. Ya, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Seharusnya pertobatan itu setiap hari. Bukan ketika kita mau mengenal Tuhan, ketika kita mau menjalani sakramen baptisan air, baru kita bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampuni saya mau menjadi seorang anak Tuhan. Merek gereja tidak menyelamatkan. Tuhan datang lahir, Yesus lahir ke dunia bukan untuk membawa merek agama Kristen, tetapi Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan Anda dengan saya. Kalau Anda mau diselamatkan, Anda mau menjadi orang pilihan Tuhan, Anda mau menjadi umat pilihan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar, jangan jadi Kristen sembarangan. Amin. Jadilah suratan yang terbuka. Jadilah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kesandungan bagi orang lain. Kalau di gereja jadi alim ulama, tetapi di luar gereja Anda jauh sendiri. Katakan kepada sebelahmu, Anda punya sebelah kiri kanan, jangan jadi Kristen sembarangan. Ayo colek sebelahmu, jangan jadi Kristen sembarangan. Ya, yang cuma tahu datang gereja, pulang gereja dalam keadaan yang sama. Ya, mau jadi WL, mau jadi pengkhotbah, mau jadi pemain musik, hanya mereknya Kristen sembarangan. Tidak ada pertobatan sama sekali dalam hidupmu. Tidak heran orang seperti itu tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Tidak akan menjadi orang pilihannya Tuhan. Karena orang Kristen yang bukan Kristen sembarangan, kuncinya apa? Dia taat kepada firman. Amin. Dia taat kepada firman. Karena dia datang untuk membawa kerajaan Allah itu hadir di hatimu saat ini. Amin. Bukan seperti Matius 7 ayat yang ke-21. Kalau Anda lihat ya, saya senang dengan ayat ini. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan katanya, Tuhan saya melakukan mujizat demi nama-Mu, saya menyembuhkan orang demi nama-Mu, aku bernubuat demi nama-Mu. Kenapa aku tidak menjadi memiliki bagian dalam kerajaan Allah? Kalau mau dilihat, gua mah belum apa-apa. Alkitab parah banget yang tulis seperti ini. Dia bernubuat, dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, orang mati mungkin didoakan dia bisa bangkit. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Kalau sekarang bahasa ngetrennya spektakuler, seperti itu kira-kira. Apa buat Tuhan? Ya ampun, kita cuma duduk di gereja, datang dan pergi sesuka hati. Suasana hati tetap sama. Datang ke gereja, pulang ke gereja, suasana hatimu tetap sama. Kenapa? Engkau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh mencari hadiratnya. Amin. Oleh sebab itu jangan kita pelajari pada pagi hari ini. Saya dengan Anda, firman itu pedang bermata dua. Jangan kita hanya menjadi Kristen sembarangan pada akhir zaman ini. Amin. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada satu video, kalau saya melihat itu, saya sendiri hamba Tuhan takut. Tuhan rupanya pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Kalaupun berakhir, ya mungkin apa yang saya tonton itu adalah salah. Tetapi ini adalah pekerjaan iblis. Satu waktu vaksin itu katanya akan membuat orang jadi ketagihan, dan sampai untuk divaksin itu orang harus ditato. Lama-kelamaan tato itu akan menjadi chips bagi kita untuk sarana pembelian dan sebagainya. Itu ada videonya. Saya dapat juga dari seorang hamba Tuhan. Saya kasih kepada adik ipar saya, baik James, baik Roy, baik juga Stephen yang ada di Bandung. Mereka bilang, benarkah? Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Kita mau tetap menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Ingat, satu waktu kita sama seperti almarhum Bapak Gembala, kita akan menghadap tahtanya Tuhan dan kita akan diadili. Apa yang kita sudah buat selama kita ada di dunia. Jangan berpikir santai-santai saja, ya. Jangan hanya berpikir yang penting gue masuk gereja, yang penting gue berdoa. Ya kalau puasa ya aku.
berat lah itu ya. Tapi paling minimal gue berdoa. Gue pelayan loh, main musik, WL. Waduh, gereja itu kalau bukan karena uang gue nggak mungkin jadi seperti ini. Anda banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Anda banyak berkorban untuk hamba Tuhan. Tetapi kalau hidupmu hanya menjadi Kristen sembarangan, sama seperti Matius 7 ayat yang ke-21, itu contoh orang yang hidup menjadi Kristen sembarangan. Dikatakan apa di situ? Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Tuhan, rupanya bukan ini maunya Tuhan. Tapi Tuhan mau lakukan apa? Lakukan. Ini yang dibuat. Baca firman setiap hari. Kalau hidupmu hari-hari, Roh Kudus berkata, jangan buat seperti itu. Tapi kita tetap ngeyel. Ya, kita beranggapan dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Saya tidak pernah menghujat Roh Kudus. Ya, hati-hati, bukan seperti itu maksudnya. Ketika Anda penuh Roh Kudus, ketika Roh Kudus mengingatkan Anda, jangan lakukan itu. Dimurani dengan Roh Kudus, berperang dengan roh manusia. Sudah diperingatkan, Roh Kudus berbicara, jangan, itu dosa. Tetapi Anda tetap ngeyel. Itu sama dengan Anda menghujat Roh Kudus. Hati-hati, ya. Masuk kerajaan Allah itu bukan sembarangan. Kasihan ya orang Manado bilangnya, bukan sembarangan. Orang yang melakukan nubuat, yang melakukan mujizat, yang menyembuhkan orang, dibilang nyala engkau hai pembuat kejahatan. Lalu Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang akan mendapat kerajaan surga, yang bisa masuk kerajaan surga. Aduh, jalan untuk masuk surga itu sempit, bukan jalan yang lebar, bukan hal yang gampang. Yang penting saya menyebut Yesus, yang penting saya sudah dibaptis, yang penting saya sudah penuh Roh Kudus. Bukan seperti itu. Alkitab tidak menulis seperti itu. Tetapi yang Alkitab tulis, orang yang melakukan kehendak dari Bapa di surga. Amin. Mari kita yang ada bersama, kita melakukan kehendak Bapa di surga. Terus ayat yang ke-21. Ini intinya ya, makna kelahiran Yesus, makna Natal yang pertama. Dia datang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Yohanes 1 ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat yang ke-1, firman itu adalah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu bukan nama orang. Kalau sekarang ada nama orang Firman ya. Firman Huta Galung. Firman apa? Si Raja Guguk ya, itu Pak Manado. Kebanyakan begitu nama-namanya ya. Firman, temannya anak saya ada yang namanya Firman ya, kalau nggak salah ya. Panggilannya Pimen. Ya, namanya Firman tapi panggilannya Pimen, bukan Superman ya. Firman itu adalah Allah. Begini Anda bisa bayangkan ya, misalnya Firman itu adalah Allah kan, dari situ ya. Firman dan ayat yang ke-14, kita loncat dulu ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Allah, Allah sendiri, itu firman ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kenapa Allah tidak datang sendiri? Allah itu bukan dari surga, dia datang sendiri. Gak usah pakai Yesus lah ya. Kenapa Allah gak datang dari surga seperti Superman, seperti Spiderman, seperti Batman ya berubah? Wah, Allah tidak seperti itu. Allah
diberi hikmat, Allah punya wibawa, Allah punya satu inisiatif sendiri dengan caranya dia menjadi firman. Ya, firman itu yang ada saat ini, dia adalah Allah katanya. Firman itu telah menjadi manusia. Begini contohnya ya, misalnya saya melihat semut udah di pinggir nih. Wah, semut, hati-hati ya, kamu jatuh. Kira-kira semut itu ngerti nggak? Ngerti nggak? Kita pakai binatang ini, contohnya binatang ya. Karena jangan bayangkan manusia dibandingkan dengan binatang, tidak. Kita melihat semut udah di pinggir nih, aduh kasihan ya. Semut gede, kalau semut kecil ya jarang lah dia lihat semut gede, semut rang-rang ya. Aduh, semut kamu jangan ke pinggir-pinggir nanti kamu jatuh. Kira-kira semut itu ngerti nggak? Bahasa saya ngerti nggak? Nggak ngerti. Jadi saya harus berubah jadi semut juga. Dan saya berbicara dalam bahasa semut supaya dia mengerti. Oh iya ya, maksud kamu begitu. Begitupun dengan Allah. Allah firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Oleh sebab itu Tuhan Allah dia menjadi manusia dalam rahim seorang Maria. Ya, Allah bukan Spiderman, Allah bukan Batman, Allah bukan itu manusia bulu atau apa tuh, manusia yang besar badannya ya. Kalau tokoh-tokoh seperti itu tidak pernah mati ya. Kalaupun dia mati nabrak tembok, pasti kita saksikan episode selanjutnya ya, pasti begitu. Tetapi kenapa Allah harus Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa Allah tidak sudah udah tahu ya sampai dicambuk begitu. Kita kalau nonton film apa itu bahasa Inggris ya susah saya ngomongnya. Anda pasti tahu lah yang saya maksud ya. Kalau nonton film tentang bagaimana Yesus disiksa, saya kalau nonton itu nggak pernah sampai habis ya. Saya pasti tutup mata. Saya bilang, Tuhan, kenapa dia tidak diselamatkan? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan diri sendiri ya? Sehingga pada waktu dia ada di Taman Getsemani, dia kan jadi manusia 100%. Dia memang benar Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Dia berkata di Taman Getsemani, kalau mungkin dia menyelamatkan dirinya, atau dia lari seperti Spiderman, seperti Ultraman, seperti Batman, ya pasti kita tidak akan jadi seperti ini. Anda dengan saya tidak akan bisa diselamatkan. Oleh sebab itu dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan siapa? Anda dengan saya. Oleh sebab itu hargai pengorbanannya di kayu salib. Setiap kali kita merayakan hari kelahirannya, ya, dia mati untuk kami. Katanya ya, ada lagunya apa? Dia mati, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Raja kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun kemana? Ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Ya, udah sampai situ aja. Dia itu Tuhan kami, dia itu Raja kami. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi untuk menyelamatkan Anda dengan saya. Oleh sebab itu mari kita hargai pengorbanannya di kayu salib. Makna Natal yang pertama dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang bisa kita teladani pada pagi hari ini. Marilah kita menjadi seorang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Kita mau melakukan kebenaran firman-Nya. Jangan Natal itu sebagai pesta pora dan sebagainya ya. Tetapi Natal mengajarkan kepada kita pagi hari ini untuk kita taat, untuk menjadi seorang Kristen yang tidak sembarangan saja. Bagaimana caranya menjadi Kristen yang tidak sembarangan? Dengan cara kita taat melakukan kebenaran firman-Nya. Dan yang terakhir, makna Natal yang kedua, Yesus datang ke dunia untuk menjadi terang. Amin.
Yesus datang ke dunia untuk menjadi terang. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9, maaf. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Ya, terang yang sesungguhnya dia datang di dalam dunia. Jadi Yesus datang sebagai terang yang sesungguhnya. Kalau ada terang yang sesungguhnya, berarti ada terang yang apa? Kalau ada terang yang sesungguhnya, berarti ada terang yang apa? Tidak sesungguhnya. Kalau ada barang asli, pasti ada barang palsu. Kalau ada barang ori, pasti ada barang KW. Kenapa orang lebih senang kebanyakan barang yang palsu, barang yang KW? Kenapa? Dia lebih murah. Oleh sebab itu, jangan jadi Kristen yang murahan. Amin. Kalau tadi jangan jadi Kristen yang sembarangan, jangan jadi Kristen yang murahan. Amin. Terang yang sesungguhnya itu sudah datang bagi saya dengan Anda, ya. Yesus terang dunia, dia bercahaya, seperti itu kira-kira ya lagunya, ya. Yesus adalah terang dunia, berarti terang yang sesungguhnya. Kita inginkan terang yang sesungguhnya. Iklannya Philip apa? Terang terus terang. Enak ya iklannya Philip, terang terus terang, ya. Seperti itu, ya. Kita mau menjadi Kristen yang menjadi terang yang sesungguhnya, bukan terang yang KW, bukan terang yang palsu, ya. Sekarang banyak barang KW, banyak barang yang palsu, banyak barang yang tidak sesungguhnya, ya. Bagaimana kita harus tahu mana yang sungguh mana yang tidak, itu kelihatan, ya. Kalau Anda bisa membedakan barang yang ori dengan barang yang palsu, pasti yang KW maksudnya, ya, pasti Anda juga tahu mana Kristen yang asli dan mana Kristen yang palsu, mana terang yang sesungguhnya, mana terang yang tidak sesungguhnya. Ayat yang ke-10 katakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia di dalam kegelapan. Kenapa dunia di dalam kegelapan? Karena dunia tidak mengenal terang yang sesungguhnya. Tidak mengenal. Orang kalau cuma tahu saja gampang, tapi orang kalau dibilang kenal itu lebih dalam dari tahu. Benar? Ya? Kalau Anda cuma tahu tentang saya, kamu tahu nggak Bu Lisa yang suami baru meninggal? Oh ya tahu, tapi dia belum tentu kenal saya. Kalau Anda jemaat Goshen, pasti Anda bukan hanya tahu, tapi Anda juga kenal saya. Oleh sebab itu, untuk menjadi terang yang sesungguhnya dikatakan ayat yang ke-10, dunia tidak mengenal. Jadi berarti kita harus mengenal lebih dalam lagi, ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal, ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal, ya. Kalau Anda hanya mengenal seseorang, marilah Anda lebih mengenal lebih dalam lagi akan Tuhan sebagai juru selamat saya dengan Anda. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini. Biar Tuhan memeteraikan firman-Nya dalam kehidupan saya dengan Anda. Saya yakin dan percaya firman ini tidak akan lalu dengan sia-sia. Hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, Dia datang menyelamatkan Anda dengan saya, untuk menjadikan kita bukan menjadi Kristen sembarangan, tetapi Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Ketaatan ini kita ekspresikan dengan cara kita melakukan kebenaran firman-Nya. Dan untuk kita menjadi terang, Yesus hadir dalam dunia ini untuk menjadi terang. Kita anak-anak yang terang, amin. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita untuk menjadi terang, kita harus lebih dalam lagi mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Yesus, Kaulah juru selamatku. Pujian yang tadi. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau jalan bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau datang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau datang bagi aku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau datang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Dia. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau jalan bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersuka cita menyambut kelahiran-Mu dalam hati kami pribadi lepas pribadi yang ada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau sudah hadir sebagai firman yang datang sebagai manusia. Engkau datang untuk menyelamatkan kami umat manusia. Engkau datang ke dunia untuk menjadi terang dalam kehidupan kami. Mengajarkan kami untuk lebih kami taat kepada kebenaran firman-Mu. Melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami lebih dalam lagi mengenal Engkau sebagai terang yang ajaib itu datang dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Memberkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Meteraikan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan kami hanya menjadi pendengar, tetapi terutama kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup rohani kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin kami mampu. Kami yakin kami mau dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk melihat perkara-perkara yang lain Tuhan, tetapi kami akan melihat perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Inilah kehidupan kami yang ada. Pakai hidup kami bagi kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai pengumuman,
nanti ibadah tanggal 31 Desember, kalau tidak salah itu hari Jumat ya, 31 Desember kita akan ibadah pukul 8 malam ya. Tidak ada jemaat ya, kami hanya pastori saja. Kita ada perjamuan suci ya. Nanti dalam beberapa hari ini perjamuan suci akan dibagikan kepada jemaat-jemaat yang ada. Tetapi yang jauh-jauh seperti yang di Bekasi sana ya, saya minta kalau bisa ada waktu boleh mengambil ke pastori ya. Kami hanya bisa menjangkau yang dekat-dekat di sini saja ya. Dan itu kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Dan nanti kita ibadah perjamuan suci tanggal 31 malam. Dan tanggal 1-nya kita akan ibadah awal tahun ya, pukul 10 seperti biasa. Dan puji Tuhan, itu saja menjadi pengumuman. Mari yang ada di pastori ini, di gereja ini, kita ke depan semua. Kita akan mengucapkan satu kalimat Natal bagi jemaat Goshen yang ada ya, bagi semua yang melihat, mendengar streaming ini. Mari kita datang semua. Baik Farel juga yang lagi bertugas live streaming, LCD juga, mari maju ke depan semua. Hanya beberapa kalimat kita ucapkan bersama-sama. Selamat Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan. Mari ayo kita mempersingkat waktu. Tanya sebentar saja di depan ya. Begitu cepat turun karena harus jaga jarak ya. Tidak apa-apa, pakai masker aja semua. Ayo Vano, Kevin, Michael, Farel, ya dipasin dulu. Kata-katanya sudah tersedia di depan. Udah ada contekannya. Tuhan. Habis ini kita makan di rumah masing-masing. Ya. Natal. Ayo Michael, Farel. Buat main musik berdiri dulu. Kita mau baca ini nggak usah pakai musik dulu ya. Sudah siap semua? Kamera semua nggak? Puji Tuhan. Ya. 2, 3. Kami DPD Goshen mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Doanya Bes.
Kami yakin dan percaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Mulai saat ini sampai rembang tengah hari, kami ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan, tetapi marilah berjalan bersama dengan kami. Engkau memegang tangan kami, bahkan untuk selama-lamanya Allah ada bersama dengan kami. Khususnya kami jemaat GPDI Goshen yang ada. Duka kami yakin dan percaya akan diganti dengan sukacita. Dan sukacita itu hanya datangnya dari Roh Kudus. Penghiburan yang sejati hanya datangnya dari Roh Kudus. Kuatkan kami semua Tuhan, melewati lembah air mata ini bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja, yang menjadi andalan kami. Ajar kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan jauh dan dekat yang ada di kompleks ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati mereka. Pekerjaan mereka diberkati. Masuk keluar rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, buat menjadi berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan susah, Tuhan memberi penghiburan. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar negeri, baik Bapak Rudi, baik Bapak Nasir, Tuhan kiranya menolong mereka. Tuhan taruh hikmat-Mu, baik Bapak Chandra juga Tuhan yang ada di Taiwan, Tuhan memberkatinya. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota, keluarga Bapak Yani Manopo beserta dengan Ibu, Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Koko Edward yang berada di Jawa Timur, Tuhan juga memberkati pekerjaannya, buat menjadi berhasil bagi kemuliaan namanya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga Tuhan menyertai kami semua. Perlindungan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Kuatkan kami menghadapi masalah yang sedang terjadi saat-saat ini di Goshen Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau ada Tuhan di hati kami, menjadi keyakinan kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya kami punya Allah yang senantiasa memegang erat tangan kami. Berjalanlah Tuhan bersama dengan kami. Kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam surga. Kegiatan selanjutnya Tuhan, ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember, kiranya Tuhan menolong, memakai dan mengurapi setiap kami yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ibadah pada tanggal 1 Januari 2021, kiranya Tuhan juga memakai setiap pelayan pekerjaan Tuhan yang ada. Selama ini kami masih dalam ibadah live streaming, Tuhan memberkati kami. Biarlah dengan ibadah ini kami tetap memuliakan Tuhan. Kami tetap merasakan hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, pulanglah bersama dengan Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persetujuan pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, hanya di dalam berkat nama, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.